Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk hadiratnya. Dan saya akan coba memaparkan apa yang menjadi topik paling aktual belakangan hari ini. Tidak ada satu istilah yang tidak pernah terlewatkan di mana saja, yaitu masalah tax amnesty ini. Sejak dulu, waktu pertama kali tax amnesty ini dilakukan, tahun 1964 pertama kali, saya masih kecil, belum tahu apa-apa. Tetapi waktu tax amnesty yang kedua, tahun 1984, saya sudah aktif. Pada waktu itu saya masih ingat bahwa ada yang namanya pajak pendapatan dan pajak kekayaan pada waktu eranya Soeharto. Dua tax amnesty yang pernah dilakukan ini 1964 dan 84 ini gagal karena sistem perpajakan Indonesia itu kurang bagus. Tahun 64 dulu gagal karena ada G30 SPKI, tahun 65, tahun 84 belum ada sistem perpajakan yang bagus. Terus tahun 2008 ada namanya, tapi bukan tax amnesty tapi sunset policy. Pada waktu itu sepertinya lebih hebat dari pengampunan pajak. Tapi karena dia bersifat tidak ada undang-undangnya yang kuat, hanya surat edaran Dirjen Pajak saja, sehingga orang nggak percaya, ini jebakan segala macam ya. Nah, sekarang diserbikan dengan undang-undang lebih jelas. Banyak orang menanyakan ke saya, Pak, apa ini bukan jebakan? Jebakan Batman nih Pak, gini-gini. Saya tanya balik sama dia, sama mereka yang mengajukan itu. Ada WhatsApp beredar juga, macam-macam ya. Pernah enggak Anda ketemu, saya bilang, satu kebijakan pemerintah dalam hal ini mengenai perpajakan, setelah Anda ikuti, Anda masuk jurang. Setelah Anda ikuti, Anda kejebak. Satu peraturan saja saya kata. Ternyata dia nggak disebutkan. Oleh karena itu, tolong isu itu diabaikan. Saya bilang, nggak benar. Ya, nggak ada istilah jebak-menjebak di sini. Oleh karena itu, dan satu hal yang paling penting adalah belum pernah juga dalam sejarah perpajakan di Indonesia itu presiden dan wakil presiden turun tangan. Hal-hal yang seperti ini Dirjen Pajak aja udah cukup, Menteri Keuangan diem. Ya, pernah sunset policy dulu sekali, tapi waktu itu menterinya juga Ibu Sri Mulyani, itu sebentar saja, selebihnya Dirjen Pajaknya yang aktif. Ini enggak, presiden dan wakil presidennya aktif. Oleh karena itu, mereka tetap harus berhasil ini ya. Oleh karena itu Menteri Keuangannya juga diganti supaya mensukseskan tax amnesty ini. Kita tahu saking pentingnya, oleh karena itu jangan sampai dilewatkan. Saya akan lihatkan nanti sanksinya kalau sekiranya kita tidak lakukan atau kita masih main-main ya. Apa sanksi yang akan diterapkan? Saya tidak akan membahas persatu mengenai undang-undangnya karena mungkin semua sudah banyak dengar. Saya lebih mau fokus kepada teknis pengisiannya, formulirnya seperti apa, dan yang paling sangat saya harapkan itu adalah pertanyaannya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bertanya, maka yang lain juga dapat masukan atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya sudah 9 atau 10 kali sosialisasi di sini termasuk luar kota. Dan itu sangat membantu dan pertanyaannya luar biasa. Saya tadi agak terlambat karena buru-buru meninggalkan orang juga. Karena ada grup-grup konsultasi pribadi, ada yang grup 5-6 orang, ada yang 30 orang, ya, setiap hari sampai nanti malam. Ya, itu saja. Oleh karena itu sekarang sudah ada yang janji lagi di daerah Taman Anggrek, ditunggu jam 7 katanya. Oke, saya lanjutkan saya secara garis besar. Undang-undang yang peraturan yang ngatur tax amnesty akan jalan baru 3. Akan terbit lagi 2 atau 3 lagi nih, ya, baru 3 aja. Tetapi dipaksakan bahwa ini harus jalan. Akibatnya implementasinya di kantor pajak jadi permasalahan. Ada beberapa kita sudah lapor, ada di kantor pajak lagi beda-beda gitu. Karena belum ada SOP yang baku sehingga mereka kagok gitu ya. Dan ini kalau boleh ya, yang ini ya, tidak usah difoto, nanti boleh diambil di sini, boleh di copy bagi yang ada flash disk. Kalau mau dikirim melalui email silakan.
Ya, nanti di akhir sesi saya akan juga berikan nomor handphone, kantor dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau konsultasi silakan, free kok, nggak bayar ya. Ini ada 3. PMK nomor 118 ini memang mengatur aturan pelaksananya seperti apa. Nomor 119 ini masalah repatriasi aset. Ya. Yang KMK, Keputusan Menteri Keuangan nomor 600 itu tentang penetapan bank persepsi. Ini seringkas saja ya tujuannya. Ya. Jangka pendek pasti untuk tujuan penerimaan negara. Ya. Ini nggak perlu definisinya udah tahu ya. Kalau kita amnesti diampuni, yang diampuni apa? Hapus ya. Utang pajak nggak ada lagi, sanksi administrasi di bidang perpajakan, pidana di bidang perpajakan, itu semuanya hapus ya. Latar belakangnya Indonesia kebutuhan dana, pembangunannya sangat besar, sementara harta WNI banyak parkir di luar negeri. Tahu nggak berapa banyak kira-kira dana parkir di WNI yang ada di luar negeri? Berapa miliar? 11.000 triliun. Ada lagi pengamat dari Amerika mengatakan 25.000 triliun. Jadi rata-rata kita ambil, tapi yang rata-rata yang disebutkan tadi ya antara 11 sampai 14. Tapi pengamat dari Amerika menyebutkan 25.000 triliun. Tahu APBN kita berapa? 1.800 triliun. 1.800 triliun. Kalau 18.000 triliun uang WNI di luar negeri, berarti 10 tahun dia bisa membiayai Indonesia. Belanja negara kita, luar biasa. Ya. Tahu lagi kita punya ya, yang mempunyai NPWP orang pribadi, wajib angkatan kerja kita di Indonesia itu 120 juta. Angkatan kerja ya. Yang punya NPWP itu kurang lebih 40 juta. Yang aktif bayar pajak 10 juta. Bayangin ya. Oleh karena itu tax ratio antara penerimaan pajak dengan PDB, produk domestik bruto di Indonesia, hanya 12%. Swedia nomor 1 35%. Selebihnya di negara-negara ASEAN rata-rata 15% ke atas. Indonesia paling kecil. Produk dan jasa yang dihasilkan di Indonesia itu sedemikian besarnya, sementara teks penerimaannya kecil, sehingga 12% rasionya ya. Oleh karena itu harus ditingkatkan. Daftar harta ini dan pemilik namanya sudah dikantongi sama Presiden. Ya, 6.300, ada yang bilang 11.000 orang sudah ada ya. Yang kedua, automatic exchange of information yang akan tidak bisa dihindari lagi. Kalau mau tahu yang namanya pertukaran otomatis itu akan mulai berjalan bulan September 2017. Indonesia baru menerapkannya tahun 2018. Ini sudah ditandatangani oleh negara-negara G20. Sebenarnya di dalam schedule jangka panjang, program jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak itu tax amnesty ini akan dilakukan 2017. Saya punya skema 5 tahunnya. 2017 itu tax amnesty. Tapi karena ini berlaku September 2017, maka dipaksa dimajukan jadi 2016. Kalau nggak terlambat, ya. Akibatnya buru-buru, dipaksakan, ya. Ini karena tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiban pajak dan kepatuhan pajak secara keseluruhan masih sangat rendah. Tadi tax ratio ya. Ini diulang lagi. Automatic Exchange of Information itu ada 90 negara lebih yang sudah sign, termasuk Indonesia. Wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya dimanapun dari otoritas pajak. Ya. Ini bicara apa yang diampuni, kapan, ya nanti akan saya bahas satu persatu. Ini syaratannya memiliki NPWP, bayar uang tebusan, telah melaporkan SPT tahunan PPh terakhir. 3-nya ada syaratnya. Nah, banyak timbul pertanyaan. Di sini nggak disebutkan NPWP itu kapan Pak? Mau sekarang, urus sekarang. Boleh pengampunan. Yang sudah lama NPWP-nya bisa ikut nggak? Bisa. Laporkan SPT tahun 2015. Sangat gampang. Ya. Kalau ngurus NPWP sekarang, tidak perlu masukin SPT 2015. Langsung pengampunan. Ya. Oleh karena itu motonya tadi kalau kita lihat dari slide pertama, ungkap, tebus, lega. Jadi akhirnya kita ungkapkan, tebus,
Dia nggak katakan pajak penghasilan, tapi uang tebusan, terus tidurnya nyenyak. Ya. Subjek pengampunan siapa? Wajib pajak orang pribadi, siapa saja yang punya NPWP ya. Wajib badan. Nah, ini kita akan bahas nanti kalau orang pribadi pengampunannya seperti apa, badan, CV, PT, firma, koperasi, yayasan dan sebagainya. Yang dikecualikan siapa? Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan, wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan, wajib pajak sedang menjalani hukuman pidana, itu nggak bisa ya. Ini sudah tahu kita. Setiap orang benar-benar mendapatkan amnesti itu siapa? Badan, orang pribadi, pengusaha yang mempunyai omset tertentu, orang atau badan yang belum ber-NPWP. Ini ada 4 kasus, nanti kita akan bicarakan. Ya. Setiap orang atau badan berhak mendapatkan amnesti. Ya. Kalau belum punya NPWP, urus. Ada yang punya NPWP, ini pertanyaannya banyak sekali, makanya saya sudah banyak betul dapat pertanyaan, nanti saya akan bagi sharing ya. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah orang tua saya punya harta tapi sudah tua, umur 89. Banyak sekali gitu ya. Kalau 89 kenapa? Ya. Apa nggak boleh punya NPWP? Oh, harus, saya katakan. Penghasilannya yang nol. Jadi di SPT tahunan itu bukan penghasilan saja. Ada 2, penghasilan 1, aset 1. Ya. Kalau penghasilan nggak ada, asetnya harus lapor. Penghasilannya nol, nggak perlu bayar pajak ya. Jadi gampang. Ini pengecualiannya tadi sudah disebutkan. Nah, ini kalau kita ada masalah, maka ini harus dicabut. Misalnya, kita sedang dalam proses restitusi pajak, minta pengembalian. Maka kalau kita ingin melakukan pengampunan pajak, ini cabut dulu. Wah, restitusinya besar Pak, 10 miliar. Nah, kalau hal seperti ini kita harus hitung cost benefitnya. Apakah kita urus itu sendiri dulu sampai keluar, tax amnestinya dikorbankan. Tapi kalau kita lebih penting tax amnesti itu dikorbankan. Ya, tapi karena tax amnesti sampai 31 Maret 2017, apa yang terjadi? Sekarang jojoran restitusi pajak terjadi. Dirjen pajak kaget. Tinggi sekali pengembalian pajak. Kenapa? Wajib pajak minta segera dikembalikan supaya dia bisa melakukan tax amnesty. Kalau enggak, dia harus cabut dulu. Udah relakanlah sumbang ke negara, ada minta kira-kira lebih gitu ya. Pengurangan penghapusan sanksi itu juga kalau kita sedang dalam penghapusan itu diminta pengurangan pembatalan, gugatan, keberatan, banding semuanya harus dicabut. Kalau kita ingin melakukan tax amnesty, sedang proses di pengadilan pajak juga hapus, cabut semua ya. Oke. Nah, ini benefit. Apa manfaatnya fasilitas ini? Ya sudah pasti adalah pajak terutang hapus, tidak dikenakan sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi pidana, tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi benefit ini, fasilitas yang kita miliki kalau kita melakukan pengampunan pajak, lawankan saja kalau kita tidak lakukan, ya. Kalau kita tidak melakukan pengampunan pajak, ya sudah pasti ini nggak dihapuskan. Sanksi pidana di depan mata, pasti dilakukan pemeriksaan, gitu ya, dari 2011 sampai 2015. Nanti kita lihat risikonya apa. Kalau ada penyidikan, tetap dilanjutkan, ya. Dan tidak ada pembebasan. Yang ini nomor 5 ini rahasia. Rahasia ini juga akan saya jawab nanti pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau saya melaporkan sesuatu nilai di dalam tax amnesty ini, nilai apa yang saya pakai. Apakah itu terjamin rahasianya? Ini ya, sanksi pidananya 5 tahun kalau dibocorkan oleh petugas pajak. Ungkapkan bagaimana mekanismenya? Kita hanya cukup mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan PPH, yaitu SPT tahun 2015. Ungkapkan yang belum, ya, yang sudah nggak perlu. Terus bayar uang tebusan. Cara hitungnya tarif uang tebusan kali harta bersih. Harta bersih itu apa? Total harta seluruhnya dikurang dengan hutang. Ya.
harta yang sudah kita lapor di SPT terakhir 2015 ditambah dengan harta yang ada sekarang. Harta yang sekarang ini yang belum kita ungkapkan, itu namanya harta bersih kali tarif. Ini cara ngitungnya apa? Kita hanya perlu melaporkan harta tambahan. Harta yang sudah ada di SPT 2015 nggak perlu, tambahannya saja. Dan kemudian dikurangi dulu dengan hutang yang terkait atas harta tambahan itu. Misalnya saya sudah melaporkan harta di SPT 400 juta, kelupaan 100. Maka yang 100 inilah yang perlu minta pengampunan. Dikurangi dengan hutang atas harta yang 100 itu, ya. Maka netnya yang dihitung. Kalau hutang atas harta yang 100 itu ada 50 juta, maka saya cukup membayar uang tebusan, misalnya 2% kali 50 juta, ya. Itu disebut dengan harta bersih. Nah, ini penting. Harta berupa kas, deposito, kas, tabungan, dan sebagainya, ini dinilai sebesar nilai nominal. Sedangkan harta selain kas, itu dilaporkan sesuai dengan harga wajar menurut perhitungan wajib pajak sendiri. Ini penting. Karena banyak pertanyaan sampai tadi saya debat berkali-kali dengan para wajib pajak yang ingin melakukan tax amnesty. Pak, nilai apa yang kita pakai? NJOP, harga pasar, harga NJOP 31 Desember atau harga beli? Semua salah sih katakan. Kita kembali pada ini. Undang-undangnya mengatakan apa? Harga wajar menurut perhitungan wajib pajak. Loh, kenapa mereka nggak percaya? Berkali-kali saya lihatkan undang-undang ini. Masa segampang itu, Pak? Menurut saya, iya. Kembali nanti sudah dia mengerti, pada waktu hitung-hitung terakhir, Pak, gini Pak, kalau saya lapor misalnya aset saya 100 juta, saya gelembungkan 500 misalnya, ya, 500 juta. Atau saya menilai harga pasarnya itu sudah 3 miliar, saya lapor cuma 500 juta, boleh nggak Pak? Kalau Anda pakai 3 miliar, saya katakan berarti Anda percaya harga wajar yang Anda masuk adalah harga pasar. Kalau Anda harga belinya 500 juta, ya pakai itu. Kalau Anda NJOP-nya 500, ya pakai itu. Enggak Pak, saya wajarnya menurut saya 300 juta, ya pakai. Susah banget. Pak, kalau nanti ketemu, dia tahu, ternyata aset saya itu nanti gimana kalau dia tahu harganya 3 miliar, saya lapor 300 juta. Kita lihat sanksinya, ada nggak? Cari undang-undangnya, nanti saya akan lihatkan. Sanksinya apa? Yang sanksi berat itu adalah, kita ikut tax amnesty, rumah saya ada 5, saya lapor 4, 1 saya diamin. Saya punya rekening di bank 5, saya lapor cuma 3, 2 saya umpetin. Kalau ketahuan nanti dalam 3 tahun ke depan, baru ada sanksinya. Dihitung pajak penghasilannya atas aset tersebut, ditambah dendanya 200%. Berat kan? Itu ada. Tapi kalau masalah nilai, nggak ada sanksinya. Tetapi karena kita itu diberi kebebasan, nggak percaya. Selama ini kita diatur oleh undang-undang, tarif ditetapkan seenaknya sudah sedemikian lama, sehingga nggak mungkin kalau diserahkan kepada kita seenak. Termasuk sunset policy dulu. Mau lapor aset silakan. Mau bayar pajaknya berapa? Saya lapor 10 miliar, boleh nggak saya bayar pajak 1 juta? Silakan. Saya lapor 100 miliar, saya bayar pajaknya 500 ribu, boleh nggak? Silakan. Masa ya segampang itu banget? Ini jebakan ini. Nah, mulai lagi kan? Seperti itu. Sama dengan ini. Diberikan kebebasan menentukan nilai wajar sendiri, nggak percaya. Tapi ditentukan oleh petugas pajak. Ah, ini baru bener. Nggak masuk akal, saya sampai nggak habis mikir dah. Sehingga ketakutan, masa ya segampang ini? Jangan-jangan jebakan. Nah, muncul lagi tuh hal-hal yang seperti itu. Kita lihat undang-undang nanti sanksinya apa, ya? Saya akan lihatkan sanksinya. Masa segampang itu? Jika dalam mata uang asing harus dirupiahkan dengan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak terakhir, yang diatur oleh Menteri jelas-jelas, maka kita taat. Kalau dia beri kebebasan, gunakanlah kebebasan itu. Terserah.
kecuali diberi sanksi. Kalau di kemudian hari ditemukan nilai yang tidak wajar, maka teks amnestinya dibatalkan. Nggak ada juga di undang-undang. Saya kenakan penghasilan dengan denda 200%, nggak juga ada. Peraturan Menteri Keuangannya juga membahas tidak ada ya hal-hal yang seperti itu ya. Nanti saya akan lihatkan. Cara hitung harta bersih, utang terkait yang untuk perolehan harta tambahan hanya dapat dikurangkan. Misalnya nih, saya mau masukkan harta tambahan 1 miliar. Hutang yang boleh saya bebankan di sana hanya 50% untuk orang pribadi. Pak, gimana kalau saya beli properti dengan KPR? Baru 3 kali cicilan, harganya 1 miliar, hutangnya masih 750 juta, Pak. Boleh nggak saya masukkan 1 miliar kurang 750? Nggak boleh. Maksimalnya 50%. Kecuali kalau CV atau PT asetnya 1 miliar, utangnya boleh 750 juta, sehingga net harta ini bersihnya hanya 250 kali 2% gitu ya. Dia ini menjegal supaya kita itu tidak masukkan seperti ini. Hartanya 1 miliar, utangnya 990 juta. Sehingga saya bayar itu 10 juta aja. Gitu. Ringan kan? Dia nggak mau ya. Sekarang dibatasi seperti itu. Nah, ini sekali lagi nih. Ingat hati-hati. Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak ya. Dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan paling lambat ini. Harta nilai wajar menurut kita itu dijadikan dasar nanti sebagai harga perolehan tahun berikutnya. Jaminannya apa? Apa saja yang sudah kita laporkan di dalam teks amnesti ini tidak boleh lagi dijadikan dasar untuk diperiksa, ditanyai, disidik dan sebagainya. Gak boleh. Itu dijamin oleh undang-undang. Sehingga saya mempunyai pengertian seperti ini ya. Kalau petugas pajak nanti ya misalnya nih, karena mereka waktu melapor handphone nggak boleh bawa, dilindungi, nama kita nggak boleh ditulis di situ di envelope-nya pakai barcode, sehingga siapapun nggak boleh baca, dirahasiakan gitu. Sehingga pada waktu nanti masukin SPT 2016, asetnya yang mana? Aset SPT 2015 ditambah dengan harta tambahan, gabung masuk 2016. Bisa nggak dia tahu? Maksud saya, bisa nggak dia tahu berapa kita melakukan harta tambahan kita yang sudah kita tebus dengan uang dengan teks amnesti? Oh bisa Pak, katanya. Dikurangi aja aset 2016 dengan 2015. Bener ya? Itu kan? Dulu misalnya di SPT 100 juta, saya tambah 50 juta harta tambahan, maka aset saya nanti di SPT 2016 berapa? 150. Kan bisa dihitung Pak, 50 juta ini pasti teks amnesti kan? Enggak demikian Pak. Harta yang di dalam SPT 2015 sudah di lock. Untuk melakukan pembetulannya nggak bisa. Nggak ada satu orang pun bisa buka lagi tuh. Mungkin menteri atau Ditjen Pajak yang bisa buka. Jadi dia nggak tahu. Kalaupun dia tahu, Bapak tahu dari mana harta tambahan saya? Padahal itu dirahasiakan. Bapak membocorkan rahasia pribadi saya. Kepada siapa saya bocor? Pada saya sendiri. Bapak saya ancam pidana 5 tahun. Gak boleh dijadikan dasar untuk mendesak atau menuduh orang lain. Hati-hati loh. Ini harus diketahui oleh petugas pajak, nggak sembarangan ya. Karena pidananya 5 tahun. Pengungkapan harta yang berada dalam negeri ya, dalam NKRI, tarifnya 235. Yang 2% ini sampai 3 bulan pertama dari Juli sampai 30 September. 1 Juli sampai 30 September. Sekarang sudah Agustus. Saya belum apa-apa, Pak. Waktunya tinggal 1 bulan berapa hari. Sedangkan RUU-nya itu sejak bulan Juli tahun lalu sudah keluar.
periode pertama itu seharusnya Oktober sampai Desember 2015, itu periode pertama harusnya. Tapi molor sampai Juli, dan mereka nggak siap untuk SOP-nya, perangkatnya nggak disiapkan. Kenapa? Nunggu dulu DPR menyetujuinya, baru kami kerja. Terlalu ya, harusnya disiapkan dulu, sehingga begitu disahkan oleh DPR ini jalan mulus gitu. Ada yang sudah coba lapor, tahu nggak apa yang terjadi? 5 kali bolak-balik, pulang, masuk lagi, oh salah, balik lagi, sampai 5 hari baru diterima. Keterlaluan ya. Saya bisa bayangin kalau hanya 1 bulan sekian hari, 1 orang melapor, hadap 3 meja yang dihadapi, 1 orang itu 30 menit paling cepat. Kalau 1000 orang dihadapi sehari berapa jam? 24 jam dia harus kerja, nggak akan selesai. Online nggak pula bisa. Yang datang ke sana harus wajib pajak sendiri, nggak boleh diwakilkan, kecuali pakai kuasa khusus kepada konsultan. SPT tahunan aja online masih kayak pesta, harus pasang tenda di kantor pajak. Sebagian besar sudah online, masih jalanan macet. Kita naik taksi ya, Pak, kenapa macet kantor pajak itu, Pak? Tapi taksinya ngomong itu aja, kita memutar kantor pajak itu, Pak. Kayak orang resepsi, macetnya luar biasa. Sebagian besar sudah online, apalagi ini nggak boleh online, dan semua berbondong-bondong akan memanfaatkan tarif yang 2%. Saya nggak bisa bayangkan ya, macetnya seperti apa itu. Oleh karena itu, kita harapkan ini ditunda, periodenya diperpanjang, jangan 30 September ya. Kalau nggak keburu, terpaksalah kita berkorban pakai tarif 3%, mulai Oktober sampai 31 Desember. Itu mudah-mudahan pun bisa. Kalau cepat sampai bulan Januari 5%. Ya, makin lama makin tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita mengungkapkan harta yang berada di luar negeri? Ini banyak sekali nih Pak. Yang jadi sorotan sampai sekarang ini hanya 2 negara, Singapura dan Australia. Hati-hati ya, itu disorot karena itu negara tetangga yang paling dekat. Tarifnya, kalau kita biarkan aset itu di luar negeri, tarifnya 4%. Periode pertama 6%, periode kedua 10%, berarti 2 kali lipat ya kalau kita biarkan ya. Kecuali kita tarik masuk ke Indonesia, kita lihat nanti. Yang ini satu lagi, banyak pertanyaan juga ya. Nah, sebetulnya lagi tarif spesial, wajib pajak yang mengalihkan dan menginvestasikan harta di luar negeri ke dalam NKRI, tarifnya setengah, sama dengan kita melaporkan harta kita di dalam negeri. Ini dulu waktu RUU-nya dia mengatakan harus ditahan selama 3 tahun ya. Investasinya di obligasi, deposito, surat utang negara. Tidak menarik sama sekali, nggak ada yang mau. Maka saya katakan ini kan gagal. Ternyata sekarang ya bakal keluar jalur investasi yang disiapkan tuh luar biasa menariknya. Oleh karena itu saya optimis sekali repatriasi ini berhasil. Saya kasih contoh. Uang yang ada di Indonesia ini misalnya ada 10 miliar. Saya mau masuk saham di suatu PT namanya Utama Karya. Misalnya saja dia sedang lagi bangun jalan tol dari Madura ke Bali misalnya. Bisa nggak saya masuk? Pak Utama Karya, saya ada uang 10 miliar, boleh nggak saya ikut andil sedikit 10 miliar? Terima nggak dia? Nggak. Tapi kalau dana dari Singapura masuk 10 miliar, masuk di Bank Mandiri atau BCA, terus kita yang ngatur, Pak, saya masuk saham di PT Utama Karya, boleh nggak dalam proyek jalan tol itu? Ya boleh, karena dia yang ngurus. Terus gimana cara monitornya? Selama 3 tahun dana ini tidak boleh dibawa lagi ke luar negeri. Kita hanya wajib melapor tiap 6 bulan sekali, yaitu setiap tanggal 20 Januari dan 20 Juli lapor. Uang itu masih ada di sini Pak. Terus 6 bulan kemudian saya masuk deposito, saya cairkan dana itu, udah ada untung, saya masuk deposito. Terus tanya lagi dengan gateway-nya. Gateway itu adalah gerbang di mana bank persepsi menunjukkan investasi apa yang paling menarik. Anda mau masuk reksadana, silakan. Udah cair, udah untung, tarik lagi. Saya mau investasi ke properti, saya mau masuk di apartemen.
silakan beli. Asal uangnya selama 3 tahun berputar di Indonesia. Siapa yang menentukan? Kita sendiri, bukan pemerintah loh. Kemana jalur kita mau pergi bebas. Disediakan 50 lebih jalur investasi kalau nggak salah saya. Enak sekali, lebih enak daripada uang sendiri. Kita menentukan. Dia memberikan info kepada kita, yang paling menguntungkan investasi sekarang adalah nih Pak, 15%. Sebulan, mau nggak? Yang ini, yang mana lebih menguntungkan Pak? Ini ada pilihan, 8%, mau nggak? Deposito aja, 8% setahun, ini sebulan, mau nggak Pak? Menarik banget ya. Oleh karena itu saya yakin repatriasi ini sukses. Tapi sekarang mereka nunggu, karena apa? Peraturannya belum keluar. Sudah jalan tapi peraturan belum keluar. Oleh karena itu kita boleh melakukannya 3 kali. Yang sudah lanjut masuk, tunggu lagi yang kedua ini dana repatriasinya, nanti tinggal masuk belakangan, bayar 2% lagi ya. Kita tunggu ini sekarang. Ini waktu penyampaiannya, periode pertama dan kedua, yang ini periode ketiga, 31 Maret terakhir ya. Ini adalah tarif khusus untuk omset tertentu yang namanya UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini banyak yang nanya, saya Pak punya omset di bawah 4,8 miliar, boleh nggak ikut yang tarif ini? Ya, UMKM itu tarifnya lebih gampang, lebih murah, 0,5. Tadi 2 paling kecil, dia 0,5. Batas waktunya tidak ada, mulai sekarang sampai 31 Maret 2017. Periode nggak dibagi sampai 31 Maret. Kalau hartanya diungkapkan itu sampai dengan 10 miliar. Tapi kalau lebih dari 10 miliar, tarifnya 2%. Enak nggak? Semua maunya ini. Sampai mereka mengatakan, Pak, tolong rubah SPT 2015 saya, supaya saya masuk kategori UMKM. Nggak bisa, sudah dikunci Pak. Nggak bisa betulan lagi. Itu ya. Bagaimana kalau UMKM ini punya, dia UMKM itu tergantung dari omset ya. Omset 48 miliar setahun itu tertera di SPT 2015. Kalau tidak nggak bisa ya. Dia UMKM, hartanya di Singapura 10 miliar. Posisi UMKM, karena UMKM diukur bukan harta, dari omset. Dia bisa aja punya harta triliunan di Singapura, tapi posisinya UMKM. Kalau dia declare uangnya di luar negeri itu, tarifnya berapa? Nggak bawa masuk. Angka 4% di mana nih? Nggak ada. Saya nggak lihat 4%. Cuma ada 2 tarif, 0,5 dan 2. Dia UMKM, punya uang sekali lagi ya, 100 miliar di Singapura. Saya nggak mau repatriasi. Ya, tarifnya berapa? 4%. Kalau saya tarik ke Indonesia 0,5. 0,5 itu hanya boleh 10 miliar. Oh, 2%. Hartanya 100 miliar. Kalau stay di sana 2%. saya biarkan saja di sana, berapa persen? 2 atau 4? 4 atau 2? Tarifnya cuma 2. Satu 0,5, yang satu 2%. 2. Nggak ada 4 di sini. 2. Bagus ya? Cuma sudah terlanjur ya. Offset saya nggak segitu. 4,8 nggak bisa. Ini syaratnya. Iya. Memiliki peredaran usaha tidak lebih dari 4,8 miliar. Yang kedua, dia tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungannya dengan pekerjaan bebas. Jadi dia syaratnya murni UMKM, usahanya omsetnya tidak lebih dari 4,8, tetapi dia nggak boleh terima gaji. Ada lagi syaratnya, di SPT-nya nggak boleh ada gaji gitu. Murni itu baru boleh ikut yang tarif spesial ini. Apa ya? Kerajinan ya? Banyak ini ya, yang punya UMKM ini banyak. Ini cara menghitungnya sudah jelas, nilai harta bersih kali 2% ya, nggak usah dilihatin, teknis deklarasi juga saya lewatin. Surat pernyataan, ini dia, surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak ya. Di sini yang perlu adalah
sama pengisian SPT, namanya SP, surat pernyataan saja. Saya waktu disosialisasi ikut pertama kali bulan lalu di Direktorat Jenderal Pajak, pada waktu dia undang konsultan dan akuntan publik dan Apindo, di situ dijelaskan bagaimana formulir surat pernyataan ini. Belum disahkan, baru disosialisasi sementara untuk kalangan tertentu. Semua konsultan hadir. Pada waktu dilihatkan suratnya, lampirannya tahu berapa halaman? Ada yang tahu? 40 halaman. Halaman loh ya. Jadi ada satu lampiran, halamannya 3. Satu lampiran halamannya 5. Jadi totalnya 40. Saya bilang, SPT aja nggak seruat itu. Nggak bisa dimepetkan lagi, Bu. Ini sudah paling minim. Nggak bisa lagi. Tapi belum disahkan pada waktu itu. Dan ternyata nggak dirubah ya. Ini bisa di-download dari websitenya ya, pajak.go.id bisa, atau di PMK nomor 118 di lampirannya bisa dilihat. Syaratnya apa untuk menyampaikan surat pernyataan itu? Memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi ini dan sebagainya ya. Ada syaratnya. Surat pernyataan ini kita bisa sampaikan 3 kali. Ada yang mengatakan boleh cicil nggak, Pak? Kebesaran, bayar sekaligus berat. Bisa, saya katakan 3 kali. Tapi dengan syarat bukan nyicil, 3 kali melakukan pengampunan. Kalau mau bayarnya misalnya 300 juta, yang pertama saya cicil dulu 100, kedua 100, tapi pengampunan terus, ulang pengampunannya. Tapi kalau sekaligus, tetap syaratnya adalah harus sekaligus. Kalau mau 3 kali, ya 3 kali pengampunannya, bukan uangnya dicicil, nggak boleh ya. Langsung ya. Ini kalau yang kedua, ketiga, kalau dia sampai kepada periode bulan Oktober atau November, tarifnya sudah beda. Ini bisa diperhitungkan pakai tarif kedua yang 3%, yang sudah dibayar nanti dihitung ulang ya. Selisihnya aja. Ini cara hitungnya. Kalau ada yang kedua dan ketiga, di sini tarifnya uang tebusannya sudah 3% ini. Tapi yang 2 tetap dihitung, kekurangannya saja dari permohonan yang kedua itu bisa diperhitungkan ya. Nanti di copy aja kalau mau lihat-lihat di situ ya. Ini repatriasi apa? Repatriasi aset itu harus ngendap dulu di Indonesia selama 3 tahun. Yang jadi berat satu beban dalam tax amnesty ini adalah tugas kita membuat laporan tiap 6 bulan sekali. Bukan hanya harta yang direpatriasi yang harus kita buat laporan 6 bulan. Harta lokal saja di Indonesia juga harus buat.